Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bersama dengan saya Pendeta Febri Parimo Rampengan selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Semarang. Kita akan bersama-sama mendengar dan menghayati firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Inilah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Taburkanlah dan semaikanlah firman-Mu ya Tuhan di hati kami, serta siramilah dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan itu terus bertumbuh dan semakin mekar. Berikanlah juga kekuatan bagi kami, agar kami mampu menjaga dan melakukan firman-Mu di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29 sampai 31. Firman Tuhan menyatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentunya kita menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami berbagai macam pengalaman hidup. Apakah pengalaman hidup itu menyenangkan atau melelahkan? Kita pasti mengalami hal itu. Dan berbicara tentang pengalaman hidup, maka tentunya kita mengetahui bahwa tidak ada orang yang hidupnya di dalam dunia ini selalu lancar. Tidak ada orang yang hidupnya di dalam dunia ini menjalani kehidupannya itu dengan mulus-mulus saja. Akan tetapi tidak selamanya juga orang yang hidup di dalam dunia ini dia akan selalu menderita berkepanjangan. Pada momen tertentu di dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mengalami hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan itu seperti keberhasilan misalnya. Kita berhasil dalam pendidikan, kita berhasil dalam kehidupan rumah tangga, kita berhasil dalam pelayanan, kita memperoleh keberhasilan dalam pekerjaan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat kita. Namun pada saat-saat tertentu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tentunya kita akan mengalami hidup yang membosankan. Kita juga pasti pernah mengalami hidup yang melelahkan. Misalnya ketika keadaan sosial kita yang miskin itu seringkali membuat kita lelah dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa lelah dan bosan menjalani kehidupan ini ketika kita berada dalam posisi yang lemah atau mungkin kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai macam persoalan dan pergumulannya. Berbicara tentang hidup yang menyebalkan, berbicara tentang hidup yang melelahkan, sesungguhnya ada berbagai faktor yang menyebabkan mengapa hidup ini terasa begitu melelahkan. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan ketika kita merasa bahwa perjalanan hidup yang kita jalani pada saat ini terasa melelahkan dan menjengkelkan. Faktor yang pertama adalah berasal dari luar diri kita, yang seringkali membuat hidup ini melelahkan. Dan faktor dari luar yang bisa mempengaruhi adalah misalnya ketika kita berhadapan dengan orang yang selalu mengeluh tentang kehidupan ini. Ketika kemudian kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang selalu
mengeluh ketika menjalani kehidupannya, bahkan juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mendukung kita sama sekali, ketika kita berada dalam kehidupan yang tidak menyenangkan atau melelahkan. Bisa jadi juga karena ada orang-orang tertentu yang selalu menganggap kita ini dan membuat apa yang kita kerjakan menjadi gagal. Itu juga menjadi penyebab. Terkadang kita merasa bahwa hidup yang kita jalani ini begitu melelahkan, begitu tidak menyenangkan. Dan faktor yang kedua yang juga bisa menjadi penyebab mengapa kehidupan yang kita jalani ini terasa tidak menyenangkan dan melelahkan justru muncul dari dalam diri kita sendiri, yaitu pada saat kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29 sampai 31 ini berkisah tentang bangsa Israel yang sesungguhnya ketika itu mereka merasa bangga sebagai umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel yang merasa bersungguh-sungguh beragama dan bertuhan. Akan tetapi ternyata dalam kehidupan mereka mengalami pembuangan di tanah Babilonia selama puluhan tahun lamanya disebabkan karena dosa yang mereka buat. Dan di tanah pembuangan itulah ditambah lagi dengan dosa yang mereka perbuat menimbulkan bermacam-macam penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ini di tanah pembuangan. Beratnya dan banyaknya penderitaan yang dialami membuat bangsa ini merasa kelelahan dalam menjalani kehidupan mereka. Banyaknya dosa, banyaknya penderitaan yang mereka alami pada saat itu membuat mereka merasa jenuh, mereka merasa lelah, mereka merasa penat dalam menjalani kehidupan mereka di tanah pembuangan. Dan itu tergambar misalnya dalam ayatnya yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mereka menjadi lelah. Mereka ini adalah orang-orang muda, orang-orang teruna, bahkan semua orang yang ada di Babilonia pada saat itu, mereka menjadi lelah dengan segala penderitaan yang mereka alami. Dan akibatnya adalah mereka bukan saja mengeluhkan kehidupan mereka yang tidak menyenangkan, tetapi juga mereka justru mempersalahkan Tuhan terhadap kondisi yang dialami pada saat itu. Nah, menjawab keluhan yang disampaikan oleh bangsa Israel pada saat itu, Nabi Yesaya dalam bacaan kita mengingatkan bahwa sesungguhnya kelelahan dan kejenuhan hidup yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu disebabkan adalah karena mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi mempercayai kekuasaan Tuhan, bahkan kelelahan dan kejenuhan serta hidup yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu disebabkan karena mereka menjadi pertolongan kepada yang bukan Tuhan. Tapi dalam kesempatan yang lain, Tuhan juga melalui Nabi Yesaya menegaskan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel, ketika mereka meragukan Tuhan, ketika mereka mencari pertolongan kepada yang bukan Tuhan, maka yang terjadi adalah hidup itu tidak menyenangkan dan melelahkan. Tetapi sebaliknya, ketika orang menanti-nantikan Tuhan, ketika orang berharap kepada Tuhan, ketika orang mempercayai kekuasaan Tuhan, maka mereka akan memperoleh kekuatan. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lewat firman Tuhan pada saat ini disadarkan
bahwa sesungguhnya kita semua menghendaki hidup yang menyenangkan. Tidak ada dari kita, tidak ada dari ibu bapa, saya dan saudara sekalian yang mau hidupnya susah, yang mau hidupnya menderita. Tapi pada hari ini firman Tuhan mau menyadarkan kepada kita sekalian, kalaupun kita harus menghadapi hidup yang tidak menyenangkan, kalaupun pada saat ini kita harus menghadapi hidup yang melelahkan, maka jangan menyikapinya dengan sikap yang apatis. Jangan lalu kita menjadi orang-orang yang pasif. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki semangat dan daya hidup begitu. Dan kita juga diingatkan, kalaupun pada saat ini kita menghadapi hidup yang tidak menyenangkan, maka jangan pernah kita menyalahkan orang, bahkan juga mempersalahkan Tuhan. Justru hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada saya, ibu bapak sekalian, bahwa sesungguhnya melalui penderitaan ini, kita belajar untuk lebih peka lagi pada makna kehadiran Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang diberitakan oleh Yesaya pada saat ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Berita di Advent kedua ini ingin mengingatkan dan menyadarkan kepada kita sekalian tentang bagaimana sesungguhnya sikap manusia dalam menantikan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Di masa Advent ini kita diingatkan suasana hati yang harus kita bangun. Bukanlah suasana hati yang penuh dengan kemurungan. Bukan dalam sikap yang pasif. Bukan dalam suasana hati yang lelah. Sikap kita dalam memasuki Advent kedua ini diingatkan tidak lagi dalam perasaan yang muram. Jangan menjadi orang-orang yang pesimis dan tidak memiliki pengharapan. Melainkan di masa Advent yang kedua ini, dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan ini, maka kita harus menjadikan suasana hati kita suasana yang menggairahkan, suasana yang dinamis, suasana yang kreatif, dan yang lebih utama adalah bukan dalam kemuraman dan kesuraman, tetapi kita harus menyatakan dan menampakkan sukacita meski pada saat ini kita mengalami penderitaan dan kesusahan. Marilah ibu bapak saudara yang terkasih, kita memaknai masa Advent kedua ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, Tuhan akan senantiasa menguatkan dan memulihkan kita, kendati hidup ini sendiri terasa melelahkan. Maka dengan demikian kita akan tetap menjalani kehidupan ini walaupun tidak menyenangkan, walaupun melelahkan, tetap dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kekal, pada saat ini ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas bimbingan tangan-Mu di sepanjang hari yang boleh kami jalani. Kami berterima kasih sebab Engkau telah memampukan kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami pun berterima kasih karena kuasa-Mu yang melindungi kami, sehingga kami boleh selamat sampai pada malam hari ini. Ya Tuhan, Maha Pengampun, ampunilah kami kalau pada hari ini kami lamban dalam melakukan kewajiban-kewajiban kami terhadap sesama kami. Bahkan kami cenderung lalai untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai hidup kami, supaya kami senantiasa bertumbuh dalam percaya hanya kepadamu saja. Firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami
bahwa hidup ini tidak selamanya menyenangkan, bahwa selamanya hidup ini tidak mudah untuk kami jalani. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu mau hidup dekat denganmu saja. Dan ajarlah kami supaya selalu bersukacita dalam masa penantian akan kedatangan Kristus Sang Juru Selamat, agar kami senantiasa dimampukan untuk bersukacita. Kendati hidup yang kami jalani penuh dengan kejenuhan, penuh dengan kelelahan, bahkan banyak hal yang tidak menyenangkan harus kami hadapi. Berikanlah kemampuan kepada kami ya Tuhan untuk bersukacita, karena selalu tersedia pemulihan dan pertolongan dari Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pendeta dan jemaat yang ada di perkotaan dan yang ada di pos-pos Pelkes. Berkati mereka agar dapat mengajarkan kebenaran-Mu saja. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka mampu menguatkan yang lemah. Dan bantulah mereka agar dapat melawat yang sakit dan menghibur yang sedih. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan kesehatan dan kekuatan iman, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikanlah kepada mereka juga keluarga yang bahagia, dan jauhkanlah mereka dari berbagai macam gangguan yang dapat mengganggu tugas pelayanannya. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kiranya malam ini kami dapat beristirahat dengan rasa syukur, dan esok pagi berkenan Tuhan membangunkan kami dengan tekad untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Demi Kristus kami memohon. Amin. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.